Assalamualaikum sahabatku semua, selamat datang di channel kesayangan Ulin Kura Ceria. Pada resep kali ini kita akan membagikan tutorial lengkap cara bikin oblok-oblok khas Jawa Tengah guys. Tentunya dengan mudah bahan yang didapatkan. Oblok-oblok adalah salah satu makanan khas Jawa Tengah. Sesuai namanya, oblok-oblok ini terdiri dari unsur sayuran, unsur hewani, boleh pakai ikan teri atau udang rebon. Tentu saja dengan ciri khasnya, parutan kelapa muda dan juga sari kelapa guys. Langsung saja ke cara pembuatannya, let's go cooking! So guys, tentu saja di sini kita udah nyiapin bahan dan juga bumbunya. Bahan utamanya kita menggunakan lam toro yang udah kita cuci bersih dan kita kupas seperti ini hasilnya. Sebagian orang Indonesia menyebutnya pete Cina atau landing. Kemudian ada tahu 1 kotak, tahu putih. Kemudian untuk hewani kita menggunakan udang rebon. Terus kita menggunakan tempe yang udah kita goreng. Untuk tempenya boleh digoreng, boleh enggak ya guys. Di sini kita goreng cukup berubah warna aja biar enggak hancur. Karena aku mau teksturnya enggak hancur. Kemudian ada parutan kelapa yang udah kita parut. Setelah itu untuk bumbunya aku menggunakan cabai merah bubuk, kemudian ada garam, terus ada kunyit bubuk, ketumbar, kemudian air asam jawa, gula jawa dan juga garam secukupnya. So kita menggunakan 1 butir dari air kelapa. Jadi kita nggak menggunakan air ya guys. Untuk bumbu lainnya seperti biasa ada cabai rawit kecil merah, kemudian cabai merah besar untuk mempercantik warna, dan cabai hijaunya cukup dipotong kecil-kecil, bawang merah dan juga bawang putih. Rempah lain yang digunakan cukup menggunakan kencur, lengkuas, daun salam dan juga daun jeruk guys. Langkah berikutnya kita bisa melembutkan bumbu-bumbu yang udah kita siapkan. Mulai dari bawang putih, bawang merah, kemudian kemiri. Kita potong kecil-kecil aja biar mempermudah untuk menguleknya ya guys. Untuk kencurnya pun kita potong kecil-kecil agar mempermudah untuk menghaluskannya. Untuk bumbunya boleh diulek, boleh di blender, yang penting asal lembut ya guys. Untuk daun jeruknya cukup kita mengambil daunnya dan membuang batangnya agar keluar aroma harumnya. Untuk lengkuasnya cukup kita potong kemudian kita geprek. Untuk cabai hijaunya cukup kita potong kecil-kecil dadu seperti ini ya guys. Dan untuk tahu putihnya kita cukup memotongnya dengan dadu-dadu sejajar dengan tempe yang udah kita potong dadu ya guys. Setelah bahan-bahannya semua terpotong, kemudian kita sisihkan dulu dan panaskan wajan. Setelah itu baru kita sangrai ebi yang udah kita cuci bersih ya guys. Kita sangrai sampai benar-benar kering, jadi teksturnya biar keluar aroma wanginya. Jika dirasa udah mulai tercium harumnya dan mengering seperti ini, kita bisa angkat dan sisihkan dulu ya guys. Dan masih di wajan yang sama dalam keadaan api menyala tentunya. Kemudian kita bisa masukkan minyak atau tuangkan minyak secukupnya aja. Kemudian kita bisa tumis bumbu yang udah kita haluskan. Tumis bumbu hingga harum dan matang. Baru setelah itu kita masukkan ebi atau udang rebon, atau bisa menggunakan teri ya guys. Setelah itu kita masukkan semua dan kita tumis kembali sampai semuanya tercampur merata. Setelah bumbu matang kita bisa masukkan rempah-rempahnya, mulai dari daun salam, daun jeruk, lengkuas yang udah kita geprek, kemudian tahu yang udah kita potong dadu.
Jangan lupa masukkan juga tempe yang udah kita goreng jadi cukup berubah warna. Aduk-aduk merata sampai semuanya tercampur, kemudian kita bisa masukkan lam toro atau petai Cina yang udah kita kupas bersih tentunya. Aduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur, kemudian baru kita masukkan kelapa yang udah kita parut. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Baru setelah itu kita bisa tuangkan air kelapa atau sari kelapa dari 1 butir parutan kelapa tadi ya guys. Jangan lupa masukkan air asam jawa, jadi bijinya kita buang dan cukup ambil sarinya aja. Untuk cabai bubuknya bisa kita masukkan langsung biar menambah warna cantik pada oblok-oblok. Garam secukupnya kita masukkan, kemudian ada gula jawa sedikit aja, yang penting buat nggak terlalu pedas banget ya guys. Kemudian ada kunyit dan juga ketumbar. Tips untuk mendapatkan oblok-oblok yang sedap, jangan menggunakan air ya guys. Gunakan sari kelapa atau air kelapa dari hasil parutan kelapa. Rasanya pasti dijamin mantul lidah. Aduk merata hingga semuanya bumbu dan juga bahannya tercampur. Kemudian kita bisa tutup dan masak hingga kurang lebih 15-20 menit ya guys. Dan ini dia guys, setelah 20 menit oblok-oblok lam toro tahu tempe tentunya udah semerbak wangi, dan kita bisa masukkan irisan atau potongan dari cabai hijau. Kalau teman-teman atau sahabat mau yang teksturnya matang bisa ditaruh di awal, tapi di sini aku maunya masih agak crunchy dikit, jadi aku taruh di akhir saja. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur dan biarkan mendidih dengan kekuatan api kecil ya guys. Setelah itu jangan lupa kita tes rasa, jika rasanya udah sesuai, siap dihidangkan guys. Bismillah. Dan ternyata rasanya kurang asin, jadi kita bisa tambahkan sedikit garam, kemudian aduk merata, biarkan mendidih, matikan kompor dan siap dihidangkan. Gimana guys? Sangat mudah bukan cara masak oblok-oblok khas Jawa Tengah, khususnya daerah Purwodadi, Solo, Pati, Blora pasti tahu yang namanya oblok-oblok. Oh ya guys, menikmati sajian oblok-oblok lam toro tahu tempe ini sangat cocok jika berdampingan dengan ikan asin dan sebakul nasi hangat. Silahkan dicoba resepnya, semoga dapat berhasil dan bermanfaat. Hidangan Nusantara ala Ulin Kuraceria. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Thanks you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya, dan tekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari channel Ulin Kuraceria. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam sehat kuliner dan wassalam.